101,1 In Radio, mengudara untuk negeri. Halo sobat, buat kamu yang bingung cari wisata dan kuliner anti mainstream atau tutorial praktis, yuk dengerin Trisik, telusur asik. Halo Sobat Asik, balik lagi bersama aku Lala di episode Jalan-Jalan Misterius. Nah, bagi kalian yang suka berburu jajanan legendaris, akan ada Mutia di episode Rahasia Kuliner. Dan bagi kalian yang suka mengkoleksi miniatur kereta api, akan ada Adi di episode Paduan Praktis. Dengerin terus Telisik, telusur asik. Nah Sobat Asik, kali ini aku mau ajak kalian berkeliling di tengah rumput hijau dengan bentangan sungai yang panjang. Belum lengkap rasanya jika kalian berwisata ke Jogja tapi belum mampir ke wisata yang satu ini nih. Ikuti terus keseruan di Ledok Sambi di episode Jalan-Jalan Misterius. Penasaran kan di mana letak lokasi wisata ini? Wisata Ledok Sambi ini berlokasi di Jalan Kaliurang nomor 2, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Letaknya yang berada di tengah hamparan sawah yang sejuk, menarik mata untuk sekedar bersantai ataupun berkemah. Destinasi wisata Ledok Sambi ini memang menyuguhkan panorama mountain view puncak Merapi yang sangat mempesona karena nuansa alam yang masih asri dan indah. Untuk Sobat Asik dan keluarga yang ingin berkunjung ke tempat wisata ini, buka setiap hari pada pukul 8 hingga 5 sore. Untuk harga tiket masuknya gratis, namun pengelola wisata hanya menyediakan kotak sukarela. Untuk menikmati wahana yang terdapat di wisata tersebut, pengunjung tetap membayar dengan tarif tertentu yang masih relatif terjangkau. Berbagai macam fasilitas dan spot menarik ditawarkan oleh wisata Ledok Sambi. Area parkir yang luas untuk kendaraan wisata, kafe dan restoran Ledok Sambi menawarkan menu terbaik dengan harga terjangkau, spot foto instagramable, wahana seru lainnya, dan area perkemahan. Wisata Ledok Sambi ini menyediakan berbagai macam wahana yang dapat dinikmati bersama keluarga dan teman. Tempat untuk bersantai, fasilitas ini dapat dinikmati bersama keluarga dengan konsep piknik terbuka. Bermain air di sungai dengan arus tenang dan dangkal menjadi suasana terasa tenang. Wahana Flying Fox yang akan membawamu menyusuri di atas Sungai Kalikuning sepanjang 280 meter dengan tiket seharga Rp25.000 per orang. Paintball yang dimainkan secara berkelompok dengan harga tiket Rp50.000 per orang, dan beberapa wahana lain untuk outbound dan berkemah keluarga ataupun kantor. Dan saya sudah bersama dengan pengelola wisata Ledok Sambi ini. Boleh nih Mbak diceritakan sedikit mengenai wisata Ledok Sambi ini? Mungkin sejarahnya dari Ledok Sambi ini sendiri tuh gimana sih Mbak? Dulu Ledok Sambi itu dibangunnya tahun 2004, sekitaran tahun 2004, terus dikasih nama Ledok Sambi karena dia berada di Dusun Sambi. Terus karena lokasinya di Ledokan, Ledok itu kalau bahasa Indonesianya lembah, makanya dikasih namanya Ledok Sambi. Di Ledok Sambi ini sendiri tuh biasanya selain untuk wisata tuh bisa dibuat apa aja? Bisa untuk outbound camping, selain wisata bisa outbound camping. Dulu malah awalnya dibuatnya itu pertama memang buat reservasi hanya untuk outbound dan camping. Terus setelah ada pandemi, kita nggak bisa buka outbound dulu, untuk beberapa saat kita buka wisata yang umum, yaitu rumah makan sebenarnya awalnya konsepnya. Terus sekarang berjalan, semuanya bisa berjalan, jadi outboundnya bisa jalan, campingnya bisa jalan, terus sama wisata yang untuk umum atau warungnya juga bisa jalan. Kalau untuk harga tiket masuk ataupun ya bisa dibilang tiket masuk itu emang gratis atau? Kalau sebenarnya harga tiket masuk itu nggak ada, karena kan awalnya memang rumah makan, kan kalau masuk rumah makan nggak bayar tiket ya. Terus ya untuk dana kebersihan dan lain-lain perawatan, akhirnya ada kotak sukarela. Ada kotak sukarela itu ya monggo, namanya kotak sukarela, isi boleh, nggak isi juga nggak apa-apa, silahkan. Untuk jam bukanya sendiri ya Mbak? Kalau jam operasional bukanya itu jam 8 buka, nanti jam 5 tutup. Kalau warung itu bukanya jam 9, last ordernya 4:30. Nah Sobat Asik, sebelum berkunjung ke wisata Ledok Sambi, baiknya kalian menyiapkan peralatan yang wajib dibawa saat berwisata ke alam. Yang pertama, membawa baju ganti. Karena di Ledok Sambi memiliki wahana air, maka siapkanlah baju ganti. Yang kedua, cek cuaca sebelum pergi. Karena berada di alam terbuka, akan lebih baik untuk mengecek prediksi cuaca sebelum berangkat. Dan yang terakhir, tetap patuhi protokol kesehatan yang telah tersedia. Nah,
setelah bermain di alam, tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi jajanan yang legendaris di Jogja. Ikuti terus telisik episode Rahasia Kuliner bersama Mutia. Halo Sobat Asik, siapa di sini yang kangen sama jajanan legendaris? Atau bahkan di antara kalian belum pernah cobain jajanan legendaris ini? Sebelum aku kenalin ke kalian, aku mau ngajakin kalian buat tebak clue dari jajanan ini. Bentuknya segitiga, bisa juga seperti lontong, biasanya ditaburi dengan gula kelapa atau disiram dengan gula merah. Sampai di sini, apakah kalian bisa menebak dari jajanan tersebut? Semakin banyaknya makanan atau jajanan baru saat ini, tetapi lupis Mbak Satinem ini masih jadi juaranya saat ini. Jajanan yang legendaris saat ini bahkan pernah masuk serial Netflix yang berjudul Street Food Asia dalam film dokumenter yang melibatkan aktor Korea Selatan loh. Dan lebih istimewanya lagi, jajanan lupis ini menjadi favorit mantan Presiden Soekarno pada masanya. Gimana kalian yang di Jogja, sudah pernah cobain belum jajanan legendaris ini? Mbak Satinem sudah berjualan lupis sejak 1963. Lupis Mbak Satinem ini berada di Jalan Bumijo nomor 50 Gowongan, Yogyakarta. Tidak jauh dari Tugu Jogja ya. Jika kalian beli lupis ini, sama aja kalian mencari hidden gem waktu, karena buka pukul 5 subuh sampai 8 pagi. Tapi biasanya jam segitu sudah habis nih Sobat Asik. Uniknya, saking ramainya para pembeli, maka dibuatlah sistem antrian menggunakan kartu dari nomor 1 sampai 50. Bisa diulang beberapa kali karena jumlahnya terus berkedatangan untuk mencobai lupis Mbak Satinem ini. Buat kalian yang penasaran sama rasa lupis legendaris ini adalah lupis dengan cita rasa yang lezat. Di dalam adonan lupis ini telah dicampurkan dengan gatot, cenil yang kenyal. Tidak hanya itu saja, lupis yang telah jadi akan dialirin dengan gula merah berwarna coklat yang kental. Dan pastinya ada rasa gurih dari kelapa parutnya nih. Apakah kalian sudah kebayang seberapa penasaran kalian dengan lupis yang lezat di setiap suapan pertama? Sobat Asik, jangan takut ya soal harga, karena Mbak Satinem ini menjual harga yang sangat terjangkau. Kalian hanya mengeluarkan uang sebesar 10.000 untuk pembelian satu porsi ya. Nah, jika Sobat Asik nanyai apa sih keistimewaan lupis yang ini sampai mereka rela mengantri untuk makan ini? Jadi, resep rahasia Mbak Satinem ini sendiri dibuat dengan rasa cinta dan tulus untuk pembelinya. Makanya setiap suapannya pasti nikmat. Karena tadi kita sudah dengerin keindahan alam yang ada di Ledok Sambi dan jajanan legendaris Mbak Satinem, kali ini nggak kalah asik karena kalian akan dibawa ke tips and trik tentang miniatur kereta api yang pastinya banyak kejutan unik di dalamnya di episode Panduan Praktis. Balik lagi sama aku Adi di Telusur Asik di episode Panduan Praktis. Halo Sobat Asik, aku mau tanya nih, siapa di sini yang suka mengoleksi miniatur kereta api? Apalagi kalau real fans udah pasti suka ya. Nah, tapi Sobat Asik, penasaran gak sih gimana caranya membuat miniatur kereta api from scratch atau dari awal banget? Yuk, let's go! Ini dia Medari Works. Medari Works merupakan produsen pembuatan miniatur kereta api di Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Perkutut nomor 11A, Malangrejo, Wodomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berawal dari hobi sebagai perakit miniatur sejak tahun 2012, Yoga Cokro Prawiro, pendiri Medari Works ini, telah mendirikan usahanya sejak tahun 2017. Waktu itu tercetus kita bikin Medari Works itu 2017. Dimana waktu itu mesin pertama yang di bawah ini udah tinggal kerangka ini, itu aku beli, datang, terus dari situ udahlah bikin aja sekalian kecil-kecilan kan. Dari situ mulailah UMKM lah ibaratnya ya, industri rumahan. Kalau di sini karyawan total produksi ada 5. Kalau saya dibantu satu desainer saya itu sekaligus COO. Jadi pemegang saham juga lah istilahnya ya, pemilik juga. Terus satu lagi dibantu admin. Dan hingga saat ini masih terus beroperasi dan menjadi usaha semi industri dengan jumlah karyawan sebanyak 5 orang loh guys. Nama Medari sendiri berasal dari nama sebuah stasiun kereta api di lintas nonaktif Yogyakarta Magelang.
Medari Works menyediakan jasa pembuatan miniatur dan akrilik berbagai macam kereta api. Apa aja sih? Ada banyak sekali, mulai dari lokomotif, kereta, gerbong, KRL, KRD, dan masih banyak lainnya. Gak melulu soal kereta api, di sini juga menyediakan berbagai pembuatan miniatur moda transportasi lain, seperti mobil, truk, kapal, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira penasaran gak sih sama proses pembuatannya? Tetap dengerin Telisik, telusur asik. Sekarang kita masuk ke proses perakitan. Langkah pertama yaitu melakukan recast menggunakan mesin cetak resin menjadi bahan mentah untuk diolah. Perlu diingat Sobat Asik, proses recast ini memakan waktu yang cukup lama sehingga dibutuhkan kesabaran dalam pembuatannya. Setelah menjadi bahan mentah, langkah selanjutnya adalah merapikan beberapa bagian. Seperti ada bagian yang berlubang, harus diperbaiki dengan cara didempul. Setelah selesai, selanjutnya dilakukan proses pengecatan atau painting dari bahan yang telah dirapikan tadi. Barulah setelah itu dimulai proses perakitannya. Proses perakitan ini mencangkup pemasangan perlengkapan komponen. Komponennya sendiri bermacam-macam. Ada yang menggunakan akrilik yang diproses menggunakan mesin laser cutting. Ada juga yang menggunakan resin 3D print yang kemudian diproses menggunakan mesin PLA. Kemudian, setelah itu, dilakukan perakitan lanjutan dan quality control. Barulah setelah itu dilakukan pemasangan water decal, logo, dan aset penunjang miniatur lainnya. Dan miniatur pun sudah jadi dan siap dipasarkan. Proses yang dijalani terbilang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama, tergantung dari jenis ukuran dan tingkat kesulitannya. Dibutuhkan waktu sekitar 1 kali 24 jam atau lebih untuk merakit satu jenis miniatur. Ada berbagai macam ukuran miniatur yang dibuat di sini. Dimulai dari yang terkecil dengan skala 1/76 hingga yang terbesar dengan skala 1/22,5. Harganya pun beragam, mulai dari 550.000 hingga 6 juta rupiah. Dan bahkan ada satu miniatur lokomotif yang dijual dengan harga 30 juta rupiah Sobat Asik. Wow! Dengan omset per bulannya mencapai 30-50 juta rupiah, pemesanan dan pengerjaannya sendiri bisa dilakukan by order, yakni ketika ada pesanan dari pelanggan dan ready stock. Untuk pesanan by order biasanya dilakukan untuk miniatur dengan skala besar, sementara ready stock untuk miniatur dengan skala kecil. Dan Sobat Asik bisa merequest ingin dibuat miniatur itu seperti apa dan modelnya bagaimana. Kalau skala-skala kecil kayak yang di belakang itu Mbak, itu kita ready stock. Karena biasanya untuk yang kecil-kecil gitu tuh kalau nggak hobi, corporate yang butuh cepet, biasanya mereka ada acara dadakan nih hari lusa gitu. Mereka kontak kita, Mas bisa nggak? Ada ready stock nggak? Oh ada, apa aja tipenya? Ini. Oh yaudah aku mau yang ini sama yang ini. Nah kita langsung setting, kita punya ready stock kayu, langsung di setup, kasih rel, ibarat 24 jam udah ready. Nah nanti kalau misalnya orang, Mas aku mau minta logonya warnanya biru, ini, maksudnya custom ya, nggak ada di aslinya ya kita kerjain. Jadi kemarin tuh sempet ada anak pesen CC206, mintanya livery vintage. Wow. Ya udah kita kerjain aja, why not gitu loh. Medari Works sudah cukup terkenal di beberapa kalangan, terutama pecinta kereta api atau rail fans. Sejumlah pesanan dari berbagai daerah tidak hanya di Pulau Jawa, namun juga di Pulau Sumatera. Dan bahkan pesanannya sendiri sudah sampai ke luar negeri Sobat Asik. Ada yang ke Belanda, Malaysia, bahkan hingga ke Jerman. Kita pernah ekspor ke Belanda, ke Utrecht. Terus ekspor ke, ini ada pesanan tuh loko hijau tuh mau dibawa ke Belanda juga. Aku belum tahu mau dikirim kapan, nunggu orang sananya request. Terus kalau yang itu mau dikirim ke Breda, kota di Breda di Belanda. Terus kita pernah kirim ke München, Jerman, kirim ke Malaysia, terus Australia, Queensland. Medari Works juga mulai dikenal oleh PT KAI dan PT Inka. Hal itu dibuktikan dari seringnya Medari Works hadir dalam acara pameran bertemakan kereta api yang diselenggarakan baik oleh PT KAI maupun PT Inka.
untuk memamerkan hasil karyanya. Dan terakhir Sobat Asik, Meda Rewards juga sempat hadir dalam acara Railway Tech Indonesia 2023 di JL Expo Kemayoran pada 23 Agustus yang lalu loh. Produknya itu dibeli oleh pembeli ya, jadi bukan kita yang pameran, tapi mereka yang pameran. Itu ada, kita sempat di Rail Tech, terus KAI Fair sempat, yang dulu 2021 atau 2020 gitu, yang ada sale tiket itu. Nah itu juga kita sempat yang di Jakarta. Nah Sobat Asik, gak kerasa ya, Telisik sudah nemenin kamu selama 20 menit. Makasih buat Sobat Asik yang udah setia dengerin Telusur Asik. Aku Adi dan mewakili kerabat yang bertugas, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Satu 101,1 In Radio, mengudara untuk negeri.